Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Karina dengan NIM 632200010. Dengan saya Amanda dengan NIM 632200500. Di sini kami akan mempresentasikan terkait Sistem Informasi Akuntansi Penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP. Untuk materinya akan disampaikan oleh teman saya, Amanda. Sistem Informasi Akuntansi. Sistem Informasi Akuntansi atau SIA memainkan peran yang sangat penting dalam dunia bisnis modern, terutama dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan. SIA telah berkembang menjadi alat yang tidak hanya mengumpulkan dan memproses data keuangan, tetapi juga memberikan informasi yang cepat dan akurat untuk mendukung manajemen dalam membuat keputusan strategis. Inovasi terkini dalam SIA adalah penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP yang mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis ke dalam satu sistem terpadu. ERP membantu perusahaan dalam meningkatkan efisien operasional, mengurangi kesalahan dan mempercepat proses pengambilan keputusan dengan menyediakan akses real-time terhadap data yang konsisten dan akurat. Kemudian di sini ada komponen penting dalam sistem informasi akuntansi. Di sini ada blok input, yaitu mengumpulkan data dari transaksi bisnis, blok model, mengolah data menjadi informasi yang dapat digunakan, blok output, menghasilkan laporan yang diperlukan untuk manajemen, blok database, menyimpan data dalam kategori tertentu untuk akses dan analisis. Blok teknologi memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung proses akuntansi. Kemudian di sini yang terakhir blok kontrol, menerapkan pengendalian internal untuk mencegah kesalahan dan penipuan. Di sini fungsi utama sistem informasi akuntansi yaitu adalah pengumpulan data, penyimpanan informasi, dan penyajian laporan keuangan yang akurat, yang semuanya penting untuk mendukung keputusan manajerial dan menjaga integritas keuangan perusahaan. Konsep dasar dan manfaat Enterprise Resource Planning atau ERP. Enterprise Resource Planning atau ERP adalah sistem perangkat lunak terintegrasi yang mengelola dan mengotomatiskan berbagai proses bisnis di seluruh organisasi. ERP memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan informasi dari berbagai departemen, termasuk akuntansi, sumber daya manusia, dan manajemen rantai pemasakan dalam satu platform terpadu. Di sini manfaat utama dalam sistem ERP adalah integrasi data, yaitu menghilangkan silo informasi antara departemen, peningkatan efisiensi, mengotomatiskan proses manual yang memakan waktu, akses real-time, memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan cepat berdasarkan data terkini. Kita masuk ke jenis-jenis Enterprise Resource Planning. ERP on-premise diinstal di infrastruktur IT perusahaan dengan kontrol penuh atas data dan keamanan. Yang kedua ada ERP Cloud, di-hosting di cloud sehingga perusahaan tidak perlu membangun infrastruktur IT sendiri. Ini menawarkan biaya rendah dan fleksibilitas tinggi. Yang ketiga ada Open Resource ERP, sistem ERP yang dapat diakses secara gratis dengan kemampuan kustomisasi tinggi tetapi memerlukan pengelolaan internal yang lebih besar. Yang keempat ada Hybrid ERP, menggabungkan elemen dari ERP on-premise dan cloud untuk mendapatkan manfaat dari kedua pendekatan tersebut. Di sini ada alat pendukung teknologi ERP. Implementasi sistem ERP memerlukan dukungan dari berbagai alat teknologi, yaitu ada perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras, server dan perangkat jaringan yang diperlukan untuk menjalankan sistem ERP. Perangkat lunaknya berbagai jenis perangkat lunak ERP seperti SAP, Oracle, atau solusi open source lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Tita Karina. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasusnya. Kami melakukan penelitian ke salah satu perusahaan konsultan IT.
Jadi kami tidak melakukan penelitian langsung ke perusahaan yang bersangkutan. Jadi kami ke perusahaan IT-nya dan menggunakan contoh sistem ERP salah satu kliennya. Berikut untuk sejarah perusahaannya. Di sini ada PT Dwi Sesa Solusi Digital Indo, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan IT. Perusahaan ini didirikan dan dikelola oleh Bimo Seno Aji pada bulan Agustus 2021. Sebelum memulai usaha ini, Bimo adalah salah satu karyawan swasta pada perusahaan jasa layanan internet. Seiring berjalannya waktu, beliau melihat ada peluang pada dunia IT dengan perkembangan zaman saat ini dan beliau memulai usahanya. PT Dwi Sesa Solusi Digital Indo ini atau disebut dengan DSD adalah penyedia jasa sistem development ERP untuk segala jenis bidang usahanya, mulai dari edukasi, pemerintahan, perusahaan swasta, retail, dan sebagainya. Layanan utamanya adalah memberikan solusi digital untuk perusahaan dan menjadi konsultan yang kompeten untuk mendukung pengembangan sistem sebagai metode sistem informasi dalam proses bisnis manapun. Sini kami melampirkan salah satu contoh sistem ERP yang didevelop oleh PT DSD di salah satu kliennya yang merupakan perusahaan retail otomotif. Di sini ada namanya Dewa Motor. Ini adalah tampilan use case diagramnya. Ini dari customer menuju kasir untuk melakukan pendaftaran, servis kendaraan, terus selanjutnya melakukan antri untuk servis kendaraan. Setelah melakukan servis, di situ customer melakukan pembayaran dan menerima bukti pembayaran dari pihak kasir. Kasir memberikan struknya, lalu untuk pembayaran yang diterima itu masuk ke laporan pemasukan toko. Lalu baru dikelola oleh accounting untuk proses dalam sistem ERP-nya. Nah, ini untuk analisis proses bisnis berjalannya, sama seperti tadi untuk proses customer-nya, proses kasirnya, dan proses accounting-nya. Di sini untuk komponen sistem ERP-nya, di sini ERP-nya menggunakan software dari Odoo. Perangkat kerasnya untuk spesifikasi hardware-nya untuk menjalankan ERP ada prosesornya Intel Core i7 Gen 10, monitornya Lenovo ThinkPad, RAM-nya 16, SSD 256. Di sini untuk spesifikasi sistem ERP yang dijalankan. Ini adalah tampilan account dashboard-nya. Ini dashboard accounting untuk sistem ERP-nya. Nah, di sini ada tampilan POS-nya, point of sales dalam kasir. Di sini. Lalu di sini ada tampilan S-Truk-nya. Ini untuk tampilan transaksi dalam struknya di dalam sistem. Yang sebelumnya itu tampilan struknya, ini tampilan transaksi di dalam sistemnya. Per struk atau per transaksi. Nah, ini rincian rekap POS, point of sales. Dan di sini adalah tampilan general ledger-nya per account atau per cabang. Karena ada beberapa cabang, jadi di sini ada per cabang beda-beda account. Di sini terlihat ada outlet Kaliabang, Pondok Ungu, Taman Harapan Baru, dan lain-lainnya. Nah, untuk kesimpulannya,
Implementasi sistem Enterprise Resource Planning atau disebut ERP dalam akuntansi telah membawa dampak signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas proses bisnis di perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang telah mengimplementasikan ERP mengalami peningkatan dalam kualitas laporan keuangan, pengurangan waktu, penutupan rekening, serta peningkatan dalam pengambilan keputusan strategis terlihat pada perusahaan-perusahaan yang menggunakan modul keuangan dari sistem ERP untuk memantau dan menganalisis kinerja keuangan secara real time. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.